Kami memang belum lama pindah ke rumah tersebut. Setelah sekian lama kontrak di sana-sini, akhirnya kami menemukan sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tetapi cukuplah untuk keluarga kecil kami yang baru memiliki sepasang anak usia 5 dan 3 tahun. Yang kami sukai rumah itu masih memiliki halaman, baik halaman depan, samping maupun belakang, sehingga tidak terasa sesak seakan berhimpitan dengan para tetangga. Di halaman depan yang lumayan tidak terlalu kecil, sehingga bisa untuk bermain anak-anak kami dan menanam beberapa pucuk bunga kesenangan istriku. Namun di sudut kanan halaman itu ada sebatang pohon trembesi yang sudah lumayan besar batangnya. Walaupun kadang tampak menyeramkan, namun sangat bermanfaat untuk menjaga kesejukan rumah yang kami tinggali karena kerimbunan daunnya. Tetapi sudah 3 hari ini, istriku selalu mengadu kalau tiba-tiba piring yang sudah diletakkan di atas rak jatuh dan pecah. Demikian juga gelas yang rasanya sudah diletakkan benar di atas meja, tiba-tiba terdengar dentingan dan jatuh berkeping-keping. Penasaran mendengar cerita istriku, aku sengaja malam itu berjaga di ruang tengah dan lampuku padamkan kecuali lampu luar dan lampu selasar menuju dapur. Sekitar jam 23:30 benar, terdengar guncangan mesin dispenser yang kami letakkan di dekat meja makan. Getarannya sedemikian kerasnya, sehingga gelas yang kami letakkan di rak kecil di atas dispenser itu bergerincing beradu satu sama lain. Segera kunyalakan lampu dan tidak terjadi apa-apa. Mungkin karena start hidup. Awal dari dispenser setelah mati otomatis saat pendingin air mencapai suhu tertentu. Akhirnya lampu kupadamkan kembali, dan kutunggu apa ada kejadian berikutnya. Sekalian aku melanjutkan menonton film Equalizer kedua yang sedang tayang di Netflix. Namun volumenya ku kecilkan agar tidak membangunkan istri dan anak-anakku yang sedang tidur. Sekitar jam 24:30 malam, tiba-tiba terdengar dentingan suara panci yang jatuh di dapur. Segera aku bergegas ke dapur sambil menyalakan lampu. Sesampainya di dapur kulihat seperti tidak ada apa-apa. Panci-panci tetap tersusun di tempatnya. Suasana terasa senyap tidak seperti biasanya. Apakah ada tikus yang berlari-larian di atas panci, sehingga memperdengarkan suara dentingan yang menurut telingaku cukup keras? Tetapi ternyata istri dan anak-anakku tetap tertidur lelap di tempatnya, seperti tidak mendengar suatu apapun. Berawal dari kejadian-kejadian itulah, maka cerita itu kumulai. Kunamai Panyo, si penghuni pohon trembesi di sudut halaman rumahku. Episode 01. Rumah baru. Rumah yang kubeli tersebut tidak sengaja kutemukan saat aku berjalan-jalan di daerah ini. Kulihat rumahnya kecil tidak, besar pun tidak, namun lebih besar dari sebuah pavilion seperti yang selama ini kami tempati. Ada halamannya, tapi tampak seperti sudah lama tak berpenghuni, namun dengan sedikit sentuhan renovasi kupikir sudah cukup layak untuk ditempati. Namun yang membuat sedikit seram adalah di sudut sebelah kanan halaman ada sebuah pohon trembesi yang sudah cukup besar, namun rimbun daunnya. Itu yang membuat suasana rumah terasa sejuk, walaupun daun-daun kecilnya bila berguguran, terpaksa harus dibersihkan setiap hari. Tapi tak apalah, anggap saja itu olahraga setiap sore. Malah bila telah terkumpul banyak dan kering, bisa dibakar untuk membantu menghilangkan nyamuk. Di pojok luar garasi tumbuh sebatang pohon mangga hutan. Kenapa ku sebut mangga hutan? Karena daunnya keras kaku, pasti buahnya asam yang pasti juga tak bisa dimakan. Iseng-iseng aku tanya ke tetangga terdekat di situ tentang pemilik rumah itu. Dengan sedikit ada rasa curiga, tetangga yang mengenalkan dirinya bernama Pak Asep itu menjawab, rumah itu sudah lama ingin dijual, karena pemiliknya sudah sangat sepuh dan tinggal di Bogor, jawabnya.
Oh, di Bogor. Di mana itu, Pak? Kalau boleh tahu. Tanyaku lagi. Coba sebentar. Saya cari alamat yang pernah ditinggalkan. Jawab Pak Asep sambil beranjak ke dalam. Mungkin cari catatan alamat pemilik rumah itu. Ini den alamatnya. Mudah-mudahan masih ada di sana. Karena sudah lama saya tidak pernah melihat beliau berkunjung ke sini, katanya sambil menyodorkan selembar kertas yang sudah lusuh. Di atasnya tertulis, Sunarto Padmonegoro, Jalan Pajajaran nomor 224, Bogor. Terima kasih, Pak. Nanti kalau sempat saya kunjungi rumah beliau, alamatnya sudah saya catat di handphone. Jawabku sambil berpamitan. Penemuanku kuceritakan kepada istriku. Apa tidak mahal mas harganya? Tabungan kita sudah cukup belum? Jawab istriku. Ya dicoba saja dulu dik. Siapa tahu kita berjodoh bisa punya rumah sendiri dan harganya murah. Jawabku seakan meyakinkan istriku. Hari Minggu pagi berikutnya, kuajak istri dan anak-anakku untuk berkemas dengan rencana mencari alamat rumah Pak Sunarto pemilik rumah yang telah kulihat minggu lalu. Bergegas kami berempat berangkat ke Bogor menggunakan mobil inventarisku. Setelah mencari dan bertanya ke sana kemari akhirnya rumah yang kucari ketemu. Awalnya agak susah juga karena nomor rumahnya tidak berurutan. Namun karena itu rumah tua, beberapa penduduk yang kutemui masih bisa menunjukkan dengan tepat. Karena pemiliknya katanya adalah seorang purnawirawan TNI. Kudapati rumahnya tidak kalah tua dibandingkan dengan rumah yang ingin kutanyakan di daerah Lanut Atang Sanjaya Bogor. Halaman lumayan cukup luas, maklum rumah tua bekas pejabat militer zaman dulu. Di daerah bergengsi, di mana di sekitarnya sudah tumbuh sentra niaga adaban, hotel, tempat kuliner dan toko. Saat kami mengetuk pintu, kami disambut wanita setengah baya mungkin asisten rumah tangga. Mau cari siapa pak? Tanyanya dengan logat Sunda yang kental. Ini Bibik ya? Mau ketemu Pak Sunarto. Beliau ada. Oh ada. Bapak siapa? Saya Budi Sulistyo dari Cibinong. Bik, ada perlu dengan Bapak jawabku meyakinkan. Oh, mangga silahkan duduk. Bibik kasih tahu Bapak dulu ya. Jawabnya sambil mempersilahkan kami duduk di kursi rotan yang ada di teras. Rupanya kursi itu yang mungkin biasa digunakan oleh tuan rumah. Sambil minum teh di sore hari sembari menikmati lalu lalang kendaraan yang semakin memadati kota Bogor. Maklum sesuai yang ku dengar beliau pensiunan TNI mungkin seangkatan Pak Trisutrisno bekas wakil presiden zaman Pak Harto dulu. Tak berapa lama muncul priayi sepuh, tapi masih terlihat sehat dan gagah. Begitu membuka pintu dan melihat kami dengan ramah mempersilahkan kami masuk. Ayo masuk ke dalam, Bu ini ada tamu. Sapanya sambil mungkin memanggil istrinya untuk ikut keluar. Ayah Budi Sulistyo Pak dan ini istri saya Sri Sumartini serta ini anak-anak saya. Jawabku memperkenalkan diri, istri dan anak-anakku. Ayo Dipta dan Tia, salam pada Eyang nih perintahku ke anak-anakku. Berdua mereka menyalami dan mencium tangan Pak Sunarto bergantian. Ada suasana kehangatan dalam penyambutan yang kami terima. Dan tidak lama Ibu Sunarto yang juga sudah sangat sepuh ikut keluar menyambut kami. Tiba-tiba Ibu Sunarto mengelus-elus kepalaku saat aku mencium tangannya seperti mengelus terhadap anaknya sendiri. Dan itu nyata seperti ada rasa kegembiraan tersendiri yang terpancar di matanya. Setelah berbasa-basi sejenak, akhirnya Pak Sunarto bertanya, ada keperluan apa Nak Budi mencari kami-kami yang sepuh ini? Begini Bapak, saat saya berjalan-jalan ke Jalan Lumbung Atang Sanjaya, saya melihat sebuah rumah kecil yang nampaknya lama tidak mendapat sentuhan perawatan. Ucapku membuka pembicaraan. Oh, Nak Budi tertarik dengan rumah itu dan ingin merawatnya. Oh, silahkan Bapak, senang sekali. Bagaimana Bu? Nak Budi ingin merawat rumah itu yang sudah lama kita tak bisa merawatnya. Kata Pak Sunarto sambil melihat ke istrinya. Nggak apa-apa Pak,
ibu ikut senang ada yang ingin merawatnya. Kita juga sudah tidak sanggup mondar-mandir ke sana kemari, jawab Bu Narto. Ya sudah, kalau Nak Budi ingin tinggal di sana, memang Nak Budi bekerja di mana? Tanya Pak Narto. Saya berkantor di Jalan Raya Bogor, Pak. Jadi kalau tinggal di daerah itu relatif tidak terlalu jauh, jawabku. Nak Budi rencananya mau membeli atau mengontraknya? Tanya Pak Narto kembali. Kalau uang kami cukup ya, kami ingin membelinya. Kecuali tidak cukup, jawabku. Oh ya, sudah dibeli saja ya. Nanti kalau uangnya nggak cukup nggak apa. Gampang itu. Yang penting Nak Budi dan keluarga bila ada kesempatan sering-sering ke rumah. Biar ibu ingin melihat cucu-cucu, jawab Pak Narto. Bagaimana Bu? Ibu setuju kan? Tanya Pak Narto ke istrinya. Iya nggak apa-apa Nak Budi. Kami sudah senang Nak Budi ingin merawatnya, jawab Bu Narto dengan nada gembira. Setelah ku sampaikan kemampuan keuanganku saat ini, ternyata beliau menyebutkan angka yang relatif tinggal sedikit selisihnya. Harga itu relatif sangat murah dibanding akun kontrak seperti selama ini selama 5-6 tahun. Nak Budi, karena kami ini sudah sepuh, sebaiknya segera saja diproses jual belinya di akta notaris, agar kepemilikannya jelas. Mengenai kekurangan nanti nggak masalah, yang penting kalau ada kesempatan jangan segan untuk menengok kami di sini. Biar ibu bisa bermain dengan cucu-cucu yang sangat dirindukan. Ternyata beliau dulunya hanya memiliki anak semata wayang. Saat mahasiswa anaknya aktif di organisasi Mapala. Ternyata hingga saat ini anaknya tidak kembali dari ekspedisi pendakian Gunung Kilimanjaro di Tanzania dekat perbatasan Kenya di tahun ke-1973, dan oleh timnya dinyatakan gugur dalam tugas. Rumah itu dulu direncanakan untuk anaknya yang bercita-cita setelah selesai kuliah ingin bergabung di TNI AU di Atang Sanjaya. Dan mereka melihat aku, istri dan anak-anakku seakan mereka melihat anak dan cucunya sendiri. Jadi rumah itu seperti diberikan padaku. Bersambung ke episode 2.